Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Hayani dengan NIM A1J1818011. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dengan asisten pembimbing praktikum Maure Siti Hajar Fauzia dengan judul Praktikum Sistem Sirkulasi. Berikut kita mulai. Pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari tiga, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki tiga lapisan utama. Dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana pembuluh darah ini memiliki tiga lapisan utama. Yang pertama, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen. Sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari ke seluruh tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Yang pertama, pembuluh balik atau vena. Dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana istilah vena ini digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju ke jantung. Vena berfungsi membawa darah menuju ke jantung. Ada tiga macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Selanjutnya, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari bagian tubuh di bagian bawah. Selanjutnya, vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Selanjutnya, vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Selanjutnya, pembuluh nadi atau arteri. Dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana istilah arteri ini biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung. Pembuluh nadi ini terdiri dari tiga struktur, yaitu tunika intima yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Yang di bawah lamina endotelialis ini terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas, dan disebut dengan lamina subendotelialis. Selanjutnya, tunika media yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana adalah lapisan serabut otot polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapatnya dan diantaranya terdapat serabut-serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima. Selanjutnya, tunika adventitia. Gambar yang ini, yang dimana menyelubungi tunika media dari sebelah luar, yang dimana terdapat jaringan fibroelastik yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium. Selanjutnya, dinding arteri ini terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan tengah yang terdiri dari otot polos, sementara lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Selanjutnya, kapiler yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel-sel endotel yang dapat dilihat pada gambar yang ini, yang dimana endotel ini berinti gepeng yang terletak memanjang sesuai dengan aliran darah.
yang berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel perisit. Perisit ini terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler dan venula pasca kapiler. Perisit ini berasal dari mesenkim dengan cabang-cabang sitoplasma yang mengelilingi sebagian sel-sel endotel. Kapiler ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu yang merupakan atau yang paling umum ditemukan pada kebanyakan organ seperti pada otot, paru, sistem saraf pusat, kulit, jaringan ikat, dan kelenjar eksokrin. Selanjutnya kapiler bertingkat yang dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat secara antara jaringan dan darah. Selanjutnya kapiler sinusoidal yang dimana ditemukan di dalam hati dan organ hematopoietik seperti sumsum tulang dan limpa. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.